Gigit nggak? Tarik napas. Langsung tutup badannya kayak tadi, set bikin lubang. Celong. Nah, gitu. Gitu. Dan rekan-rekan semua termasuk pembina Sapala kita ya, Kang Angga. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing ya mengenai beberapa materi yang sebetulnya materi ini banyak mengandung unsur mitos. Apalagi kalau di masyarakat kita mendengar kata ular itu pasti udah langsung negatif gitu. Padahal ular itu kalau dipelajari secara ilmiah gitu ya, maka semua mitosnya, semua cenahnya gitu ya, kalau ada bahasa Sundanya itu bisa terjawab. Dan nanti saya akan buktikan. Teman-teman nanti saya bilangin teman-teman aja ya, kita kan sempurna. Nanti teman-teman boleh bertanya tentang apapun ya seputar ular, mau itu mitosnya benar nggak paling dekat dengan kehidupan manusia. Saya mau nanya dulu nih, cungkem, yang rumahnya pernah kemasukan ular. Oh sering kan banyak kan? Tuh, ya. Nah ini membuktikan bahwasanya ular itu hewan liar, teman-teman. Ingat ya. Terus kan yang dimaksud hewan liar ini apa? Kan pasti bertanya gitu ya. Itu ada yang sebesar jarum, teman-teman. Ada. Dan itu kasusnya pernah ditemukan ya, tapi bukan di Indonesia. Jadi ketika saya sharing dengan teman saya yang ada gitu, tapi saya bawa beberapa sampel ular dan ular ini pun liar, teman-teman. Ini ular pure hasil rescue yang kemudian nanti setelah saya edukasi, saya akan rilis lagi menggigitkan ularnya. Enggak, canda. Bisa, Mas Iki, sana Mas. Enggak, masih. Nah, ini live di channel YouTube dan National Geographic. Misal Mas Iki itu kegigit di sini, ya, 2 truk gitu. Langkah yang pertama adalah usahakan kondisi Mas Iki itu tenang, gitu ya. Kemudian duduk, coba duduk. Nah, posisi kakinya lurus. Kenapa? Ini membuat jantung itu lebih rileks, tenang, gitu ya. Nah, terus tandai mana yang digigit. Ini misalkan 2. Nah, berarti daerah yang diimobilisasinya itu hanya area tangan, gitu. Cara imobilisasinya itu kayak gimana? Bisa menggunakan gip yang buat orang tangan patah, gitu ya. Ditempel tapi diikat, tapi jangan terlalu keras, karena kalau terlalu keras jadinya mengikat tadi. Nah, setelah gini gimana? Setelah gini bawa ke fasilitas kesehatan terdekat kalau pengen utuh gitu ya. Karena nanti saya bisa jelasin cara penanganan tradisional dan cara penanganan medis itu bedanya di mana gitu ya. Nah, biasanya misalnya dia di daerah yang agak jauh ke rumah sakit ya, terus mau dibawa ke rumah sakit gitu ya. Nah, cara bawanya gimana? Cara bawanya nggak bisa sembarangan. Ini kejadian, teman-teman. Udah benar cara imobilisasinya, tapi cara bawa pasiennya salah. Akhirnya si pasien ini meninggal bukan karena gigitan ular, tapi salah perlakuan. Cara membawa pasien gigitan ular yang benar itu jangan lurus, tapi usahakan miring. Kenapa? Karena orang yang digigit ular itu biasanya merasa pusing dan mual. Jadi, coba tidur aja gak apa-apa. Nah, kalau bawahnya di ambulan gini, lurus gini ya. Misalkan tangannya simpen sini, terus dibawa lurus gini di ambulan, gitu ya. Karena dia merasa pusing dan mual, akhirnya ketika dia muntah, itu saluran nafasnya terhambat.
Berarti apa? Karena tadi yang tergigitnya sini, maka miringkan ke sebelah kanan. Miring, badannya miring. Miring nggak? Badannya miring. Yang gigit. Tangannya dulu, biasanya kayak gitu. Kayak gini, gitu. Hal ini berlaku di semua bagian tubuh ya. Jadi kalau yang digigitnya itu sebagian tangan, berarti miringnya ke kiri. Kalau yang digigitnya sebagian sebelah kiri, maka yang digigitnya, yang miringnya adalah sebelah kanan. Gitu. Oke, makasih Mas Iki. Ya. Sisi gigitan ular itu menentukan berapa persen dia selamat. Jadi semakin jauh ke organ vital, semakin besar kemungkinan dia selamat. Semakin dekat ke organ vital, maka semakin dekat juga dengan kematian. Itu karena logikanya yang tadi dia ada di kelenjar getah bening. Kalau kelenjar getah beningnya lebih dekat ke otak, berarti kelenjar getah bening yang di otak itu yang terlebih dulu dia serang. Ya kalau otaknya udah terserang, mau gimana lagi? Nah, gitu ya. Disebutnya water tiger. Ini ular semi akuatik. Makanannya apa? Makanannya adalah ikan-ikan kecil dan kotak-kotak kecil. Gitu ya. Karena ular ini cewek dan dipegang cowok, jadi balik. Gitu ya. Ada yang mau bilang satu ular nggak? Siapa yang mau video di sini? Setelah interaksi itu jadi sembuh, serius. Ya, oke. Maka ini mah ularnya kecil, saya mah pakai yang gede. Oke, kalau gitu ya nanti kita keluar. Nah ini Xenopetsis piscator ya, ular water tiger ini tidak berbisa. Ini tidak berbisa. Makanannya ular kecil dan dia itu indikator kebersihan air sungai. Kalau di sungai masih ada ular ini, berarti ekosistem di sungai itu bagus berarti. Gitu ya. Ini ya, oke saya masukkan lagi. Tapi nanti kita bakal praktek dengan ular ini. Jadi teman-teman jangan khawatir. Saya mulai dengan teorinya dulu ya teman-teman. Mitos yang selama ini berkembang, ular itu takut garam. Makanya kalau teman-teman camping, garamnya cina kelilingin ke tenda biar nggak kemasukan ular. Nah, kita akan buktikan apakah itu benar gitu ya. Ini bukti nyata ya, artinya teman-teman bisa menyaksikan langsung. Dan saya yakin juga yang suka naburin garam di tenda itu belum pernah ngalamin tendanya kemasukan ular gitu. Jadi nggak tahu gitu ya. Nah, harusnya teman-teman kalau ular itu takut garam, dia tidak akan keluar dari lingkaran kan? Kayak SpongeBob dikejar badak laut tuh, dia nggak berani keluar dari lingkarannya. Nah, tapi kita buktikan apakah ular ini bisa keluar dari garam itu atau enggak gitu. Kalau dia keluar, berarti kan garam ini sama sekali nggak ngepek gitu kan, nggak ngaruh. Oke. Enggak apa-apa. Tuh. Berarti ular itu nggak ngaruh ya. Oke, sekali lagi ya, tambah kebenaran Kang. Oke. Ya. Sama teman-teman nggak ngaruh ya. Itu mah cina ularnya beda jenis. Oke, kita pakai ular yang lain ya. Dia memang tidak takut garam apapun jenis ularnya. Ini yang lebih kecil. Dia masih pusing ya, kita tunggu aja dulu. Kaget ini di mana? Nah,
Nah, sebetulnya ini juga sama. Mana sih dia ular? Nah, tuh. Sama kan? Gitu. Sama ular itu juga, ya. Sudah, berarti iya. Ini juga sama, ya. Tuh. Saya taruh di garam, dia nggak apa-apa. Tuh. Malah jalan di situ. Oh, ada rasanya. Asin ya? Tuh. Harusnya kan kalau ular dia takut sama garam atau garam ini berpengaruh kepada tubuh ular, maka dia akan menghindari garamnya. Jadi mitosnya terpecahkan ya. Daripada garamnya dipakai buat nabur tenda, mending pakai masak. Gitu ya, hidungnya pakai bawang. Iya kan? Itu salah ya teman-teman, ular itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap bawang. Dia tidak akan berpengaruh apapun terhadap ular. Kayak gitu. Jadi pembuktiannya jelas ya. Ular itu tidak berdampak pada garam. Ada yang tahu nggak kenapa? Karena jawabannya ular itu bukan moluska. Kalau moluska itu baru dia bereaksi dengan garam gitu ya. Dia masih punya sisik. Jadi si garamnya itu masih melindungi bagian dalam tubuhnya. Kalau moluska itu kan nggak punya sisik. Jadi dia langsung bereaksi dengan tubuhnya. Gitu, akan menyerang. Gitu, ya. Ah, bohong kak, coba buktikan. Oke, saya minta 5 orang aja ke depan. Gerang. Iya. Kalau gini jadi si A-nya yang tegang ya. Ikan kanan ular. Oke. Prinsipnya tadi yang saya bilang. Yang ini. Prinsipnya tadi, tenang, kalem. Ular itu tidak akan menyerang selama kita tidak melakukan gerakan provokasi atau gerakan mendadak. Jadi, kalau kalian ketemu ular, langkah yang harus pertama kalian lakukan adalah diam, matung. Gitu ya. Apapun yang terjadi, ularnya naik ke celana misalkan diam. Kalau pengen selamat, gitu ya. Karena prinsipnya ular itu tidak akan menyerang kalau dia tidak terprovokasi. Kak, boleh teriak gak? Boleh nangis gak? Jawabannya? Boleh teman-teman, karena ular itu nggak bisa dengar. Ya, jadi sekencang apapun teman-teman nangis, sekencang apapun teman-teman teriak, dia nggak akan dengar nih orang apa sih gitu doang paling. Oke ya? Udah siap mas? Siap. Ada pesan-pesan terakhir? Tidak ada. Oke ya. Oke. Tangan saya gerak, tapi kaki saya diam tuh kan? Dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Diam. Tuh. Bus. Ketika teman-teman diam, ular itu hanya menganggap teman-teman itu benda mati. Oke ya. Tuh kan? Jika orang wae teh sopan, nah emang orang teh sopan. Ya kan? Termasuk teman-teman yang ada di sini ya. Kalau ada ular itu diam. Iya, jangan ada yang gerak. Ayo. Laki-laki diam. Duduk. Diam.
tenang. Diam. Oh. Kan? Diam. Duduk. Diam. Duduk. Nih, saya buktiin lagi ya. Ini ularnya malu-malu. Nah, Diam. tuh, diam. Diam. Tuh lihat, ketika diam, Diam. ular itu dia tidak akan menyerang ya. Diam. Nah, tenang aja. Tenang. Enggak. Duduk. Tenang. Wah, tuh. Tenang. Itu perhatikan ukuran ularnya. Ini kan ukurannya hampir 2 meter ya. Nah, kalau ukurannya 2 meter, langkah pertama adalah pegang bagian belakangnya. Lebih tepatnya sih ini nih, dekat anusnya. Kenapa? Karena bagian ini yang paling sensitif. Ya. Paling sensitif. Terus kenapa harus dipegang dulu bagian belakangnya? Ini kalau di motor itu fungsinya sebagai setir. Jadi kalau teman-teman ngambil ular, itu jangan langsung ke kepala, bahaya. Tadi dia akan merasa terprovokasi, gitu ya. Lalu dia akan menyerang. Tapi ketika teman-teman pegang dulu bagian belakangnya, ini kita bisa mengendalikan gerakan ular. Gitu. Misalkan ularnya ke kiri, tuh kan dia berusaha melepaskan diri karena ini bagian sensitifnya. Gitu. Nah, misalkan kita mau arahkan ke kanan, ya tinggal kita balikin ke kanan gitu. Kalau kita mau arahkan ke kiri, ya tinggal ke kiri kan, gitu. Nah, langkah kedua adalah yang paling berbahaya dari ular ini adalah kepalanya. Ya, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menguasai kepalanya, gitu. Ya, tapi sebelum menguasai kepala, jangan letakkan bagian dipegang, tapi posisinya gini, ini sama aja bohong, gitu. Kenapa? Karena ularnya bisa balik dan nyerang kita. Tapi setelah dipegang belakangnya, itu angkat 1/4 bagian tubuhnya. Kenapa, Kak? Karena ketika ular itu diangkat 1/4 bagian tubuhnya, dia lemas. Dia lemas, tenaganya berkurang. Gitu. Nah, selanjutnya adalah menguasai kepalanya. Misal kita pakai bantuan hook, atau nanti misalnya di alam, oh ada kucing, dia pasti agak sensitif. Tuh kan. Nah, selanjutnya adalah menguasai kepalanya dengan bantuan alat ya. Jangan pernah melakukan dengan tangan kosong kalau tidak paham karakter atau tidak sering berinteraksi. Gimana caranya? Bisa disusur dari belakang. Ini sampai ke tengkuknya. Nah, si hooknya itu usahakan tegak karena kalau gini kekuatannya kurang tuh. Kalau gini tuh kekuatannya kurang tuh. Nah, tapi si hooknya ini tegak lurus kan? Nah, di sini dia pasti melilit gini, lalu badannya lurus kan? Ini injak, tapi jangan terlalu kuat, hanya sebatas membuat si badannya lurus. Nah, setelah ini baru ambil kepalanya, kayak gini. Kenapa si badannya harus diinjak biar lurus? Ular itu tidak pernah bergerak lurus. Sekalinya posisinya lurus, dia lemes, teman-teman. Gitu. Beda dengan ular yang lain ya. Kenapa gitu? Ketika kalau ular beneran itu lurus, dia lemes. Posisi lurus ini dia lemes. Gitu. Gitu ya. Ada yang mau coba pakai ini? Ya, ada. Ya, berat aku. Ya, kayak gampang ya. Lurusin dulu badannya. Nah, sip. Gitu. Jadi yang benar-benar ular untuk jadi hybrid itu di sini ya. Nah, jangan terlalu belakang, jangan juga terlalu depan. Konyol itu namanya. Kalau ke bagian
terlalu belakang, nanti dia balik gigit. Kalau ke depan ya berarti tangan teman-teman itu langsung kena mulutnya. Gitu. Ya. Dari perempuannya ada yang mau coba? Bu Ena. Bismillah Bu. Dijagain Bu dari sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Bu, bismillah Bu. Bu bisa ayo Bu. Nanti bisa. Tangannya maju ke depan Bu. Nah, terus ya. Terus maju. Nah, kasih tengkuk. Neng Bu, karena bisa banget. Tengkuknya, sip. Up, iya. Bagian ekor, diluruskan. tahan sama kaki. Posisi ininya kurang lurus. Yang tongkatnya kurang lurus. Agak kurang depan. Kasih tengkuk Bu. Lupa, aduh. Nah, iya. Nggak deg-deg. Gak apa-apa, harus biasa. Terus? Tegak, tempatnya tegak. Nah, biar ketahan. Kejauhan. Aduh, Pak. Gini. Nginjeknya kejauhan. Nah, pegangin. Oh iya. Aduh. Susah. Maju sedikit. Nah, pegang kepalanya. Iya. Ayo, sandringan. Ayo. Terus, maju. Bismillah. Tarik nafas. Ya, bisa nggak? Nah, bersih. Tegak. Tongkatnya berdiri, jangan miring tongkatnya. Tongkatnya jangan miring. Nah, Tahan. Yuk. tahan. Tongkatnya lurusin. Lurus, jangan miring. Sip, tahan. Tuh, ambil. Ini ya pelan-pelan. Ambil. Ambilnya. Ambil. Ya, pas lagi. Nggak kok. Bismillah. Ibu aja bisa. Ambil aja. Ambil. Jangan ragu. Ayo. Kepegang, ambil, kamu sembuh. Bisa loh nanti. Terus. Ayo. Agak depan. Bismillah. Kayak gini. Nah, gini bukan gini. Nah, gini. Kok. Ketahan. Jangan gitu megangnya, kamu bisa balik. Nih, saya contohin nih. Nih. 1, 2, 3 tuh. Gitu. Belum beres. Udah. Pegang dulu ini kamu. Pegang dari sini. Pegang ini. Enggak, pegang. Sini. Nih, pegang dulu.
badannya. Kepalanya pegang ini. Pegang, pelan-pelan. Ini dipegangnya. Pegang. Ini dipegangin. Oh, pegang. Sebelah. Sebelah. Pegang. Pegang. Oke. Pegang. Pegang lagi. Terus. Gigit nggak? Gigit nggak? Iya. Tuh. Pegangin. Pegangin. Posisinya jangan terlentang. Pegangnya gini. Pegang. Pegang. Tangannya gini. Pegangnya gini. Jangan ditekan. Nah, sip. Nih, kamu pegang ini, pelan-pelan. Pegang ini, di sini. Tangannya kamu ke sini. Pelan-pelan, pelan-pelan. Gini, pegangnya, jangan ditekan. Jangan ditekan. Pokoknya gini. Di sini tuh, di sini lah. Tuh. Pegang aja nggak apa-apa. Pegang aja, dipegangin kok. Dipegangin. Pegang, jangan ditekan, jangan. Tuh, gigit nggak? Tarik napas. Masih takut nggak? Masih takut? Enggak. Oke. Saya nyoba. Itu siapa lagi? Saya nyoba. Nah, ayo. Nih. Nah, jangan terlalu keras. Injaknya jangan terlalu keras. Kiri kanan sih biasa megangnya. Nah, gitu. Ditakuk, berdiri, tempatnya jangan miring kan? Berdiri. Lurus. Nah, lurus. Pegang tongkatnya sih. Tahan, Injak tapi jangan terlalu keras. jangan terlalu depan sih. Tahan, ambil langsung. Bismillah. Cepat, nanti Cepet dong, lepas lagi kan? Iya, gepet. Itu. Pegangnya. Nah, pegang. Terus Oke, mana? ya. Oke, angkat. Pegang. Kamu tenang. Oke. Coba Pak Ustadz lihat. Saya nyoba. Ya, Pak Ustadz. Ya dong, Pak Ustadz juga harus yang lain. Karena kalau tiba-tiba ini. Ya. Oke. Tempatnya arahkan ke. Terus. Terus. Ini, so, posisi dulu nih. Nah. Berdiri tempatnya, tahan sama kaki, jangan terlalu tebal, tahan. Ambil. Langsung ambil. Ambil. Ke depan. Foto. Udah ya? Nah, sekarang kita coba praktek untuk, kan misalnya teman-teman udah dapet nih ularnya ya. Gimana sih cara masukinnya ke kantong? Karena kan nggak mungkin teman-teman pegang terus. Itu gampang teman-teman. Misal, ini jangan ditiru ya. Nih, cara memasukkannya gini. Badannya dulu, kan ini udah ketangkap nih. Badannya dulu. Set. Nah, tangan yang megang kepalanya itu ikut masuk. Ikut masuk. Tapi jangan lupa dikeluarin. Nah, terus pegang kepalanya oleh tangan yang di luar kantong. Pegang tangannya, kepalanya. Nah, baru tutup. Baru lepas. Jadi tangan yang ada di dalam kantong itu aman, diamankan dulu. Gitu. Nah, Kak gimana kalau sekarang misalnya nggak ada hook atau nggak ada tongkat, kita bisa menggunakan alat-alat sekitar. Contoh kayak pengki. Tahu pengki? Nah, pengki itu biasanya digunakan untuk ular-ular kecil. Misal, gitu. Atau pakai sapu, itu bisa. Nanti juga ada cara, gimana caranya masukin ular tanpa ditangkap dulu. Misal pakai ember,
Kalau pakai ember itu nggak ada ember ya, tinggal ditungkup aja gitu. Kayak misalnya gini. Nah, ular itu kenapa bisa kayak gini gitu ya? Ular itu dia cenderung mencari tempat yang gelap dan lembab gitu, makanya dia senang banget di lubang-lubang. Kalau udah gini kan tinggal digini aja sebetulnya. Tuh, tinggal digini aja dia masuk sendiri. Gitu ya? Ada yang mau nyobain ya? Ini lebih gampang sebetulnya. Cuman tinggal takut enggak gitu. Nggak akan gigit ya? Enggak. Selama kita enggak gerak yang provokatif, dia enggak akan nyerang. Ikutin aja kepalanya kemana. Nah, langsung tutup badannya kayak tadi. Set, bikin lubang. Kacrong. Nah, itu. Gitu. Kalau misalnya ularnya berbisa, teman-teman, jangan pakai tangan langsung, tapi pakai paralon. Pokoknya media yang bulat, belakangnya itu ditaliin ke sini gitu ya. Nanti si ularnya digiring biar masuk paralon. Nanti dengan sendirinya dia bakal masuk kantong gitu. Gitu, karena nggak ada paralonnya ya, jadi kita nggak bisa praktekkan. Tapi intinya kayak gitu. Insting ular itu dia mencari bulatan atau lubang yang hitam dan lembab gitu. Karena dianggap sebagai habitatnya. Gitu ya? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak atau didiskusikan? Silakan. Yuk. Selamat San. Terima kasih ya. Untuk pertama supaya kan biasa ini apa? Biasa pakai garam ya. Bukan fakta dia apa teman? Mitos. Ada enggak selain garam untuk yang biasa ya, karena mungkin memegang takut sama apa takutnya ular itu kamu di rumah itu? Baik. Nah, organ Jacobson tadi yang saya jelasin di atas itu sangat sensitif terhadap bau-bauan kimia. Jadi ular itu akan merasa terganggu ketika dia mencium wangi-wangian yang bersifat kimia. Jadi si organ Jacobson-nya itu blank, pusing kalau di manusia. Nah, jadi gimana caranya untuk mencegah? Kalau bisa sekitar rumahnya itu kelilingi pewangi aja, gitu, ya. Ini misalkan parfum ya. Parfum itu, ular itu akan cenderung menghindari bau parfum. Contohnya gini, ini yang kecil. Nih, misalkan, saya kasih parfum di sini ya. Nih, tangan saya itu ada parfumnya. Nah, si ular itu dia akan menghindari tangan depan saya. Nih, tuh, dia nggak berani ke sekitar sini gitu. Saya ke atasin ya. Tuh, loncat. Tuh, ngindar. Jadi tipsnya gimana biar rumahnya nggak kemasukan rumah, sekelilingnya aja pakai. Rumahnya nggak kemasukan ular. Rumahnya nggak kemasukan ular misalnya. Sekelilingnya itu pakai wangi-wangian kimia aja, bisa karbol, terus kapur barut gitu ya. Ya, yang penting menyengat aja gitu. Itu tipsnya. Terus tutup semua lubang-lubang di sekitar rumah yang aksesnya masuk langsung ke rumah. Gitu. Ada lagi? Tahu ya? Iya. Itu mah origin, cara bagaimana membedakan Ya. ular jin dan ular biasa itu. Sebetulnya kalau di kami itu nggak ada istilah ular jin, Pak. Jadi kalau fenomena ular itu, misalkan dikantongin, tiba-tiba si ularnya itu hilang, bukan dia di bawah jin ya, tapi si ular itu badannya fleksibel. Jadi dia bisa mengecil 1/3 bagian tubuhnya, terus bisa masuk ke sela-sela yang paling sempit sekalipun. Itu bukan hilang. Bukan hilang, betul. Jadi salah satunya itu kenapa banyak mitos tentang ular jin, ular apa, termasuk ular putih. Nah itu. Kalau ular putih itu mah kelainan genetik.
Di Banten tadi di kelas saya udah cerita ada satu rumah yang dibakar karena kemasukan ular putih, padahal secara persilangan genetika di alam itu sangat memungkinkan terjadinya lahir ular albino gitu. Jadi semua tentang ular itu sebetulnya ada ilmunya, ada bisa dilogiskan nih, ilmiah. Justru kita di sini tuh untuk membongkar hal-hal yang sifatnya mitos. Contohnya ini tadi gitu. Bener nggak takut sama garam, ya kita buktikan gitu. Terus kayak tadi bener nggak ada sih ular jin teh, ya ternyata semua itu masih ranah yang masuk logika. Terus lagi, terus kedua kan salamun qolamir rahim, nah itu. Ya betul. Untuk mengusir ular tuh nggak itu? Saya pernah membaca satu penelitian kaitannya dengan ini ketika saya ngasih materi ular di masa COVID ya. Jadi ternyata ular itu dia mempunyai sensitivitas kepada manusia atau orang yang memiliki keteguhan mental. Jadi kan pernah ada hadis doa itu adalah obat gitu ya katanya. Jadi efek dari doa itu dia meningkatkan imunitas tubuh, intinya kayak gitu. Nah, termasuk imunitas dari serangan-serangan ular berbisa ini gitu. Jadi kan intinya ketika kita tergigit oleh ular berbisa, yang pertama kali melakukan proteksi di tubuh kita itu adalah sistem imun. Nah, sistem imun itu bisa menguat salah satunya dengan keyakinan religius yang diutarakan melalui doa gitu. Nah itu. Betul. Termasuk juga Penangkal, betul. Seperti itu. Iya, Bu. Cara membedakan antara kan suka kadang-kadang kayak cacing ya. Itu jadi ada yang ular kecil, ada cara membedakannya gimana kadang-kadang kan oh ya. kecil-kecil. Semua ular itu bersisik. Jadi walaupun ular itu kecil, senter aja. Truk kalau dia bersisik itu pasti ular. Kayak ular kawan kan, selintas enggak, itu mah cacing. Tapi pas di senter dia bersisik, itu pasti ular. Berarti harus pakai. Iya, betul. Atau bawa ke tempat terang gitu. Nah, cara kedua membedakan ular atau bukan pakai garam. Kalau cacing itu dia pasti bereaksi ke garam. Kalau ular itu enggak, kayak tadi ademnya gitu. Gitu. Ya. Boleh? Berganti Kulit. Iya, betul. Iya. kapan waktunya ganti kulit itu dan kenapa alasannya? Oh, kenapa alasannya? Biar awet muda. Gini teman-teman. Ular itu tadi saya bilang dia sifatnya tidak bisa membuat panas tubuh sendiri. Nah, lalu bagaimana caranya agar organ dia itu tetap stabil? Salah satunya dia harus mengganti organ lama termasuk kulit yang telah lama gitu. Nah, kapan pergantian kulit di ular itu sesuai dengan metabolisme tubuhnya? Ular itu makan. Kalau makan itu dia menyerap protein. Protein itu kan menghasilkan gizi. Nah, kemudian menghasilkan sel baru. Nah, sel barunya tumbuh karena sel lamanya udah usang karena dia tidak bisa memproduksi panas, dia akan lepas sendiri gitu. Jadi kalau ditanya kapan waktunya, tergantung dia makannya kapan. Gitu. Jadi sesuai dengan metabolisme tubuhnya. Kalau manusia kan dicerna lalu dibuang melalui ekskresi ya. Melalui pipis, melalui pup gitu. Nah, ular juga sama, tapi karena dia tubuhnya tidak bisa memproduksi panas, maka si jaringan kulit yang matinya mengelupas sendiri, berganti dengan yang baru. Jadi tergantung suplai makanannya gitu.